Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan mencontohkan bagaimana cara menyelesaikan sebuah tes dengan menggunakan Microsoft Excel yang umumnya eh, salah satu menjadi tes untuk masuk ke perusahaan. Baik, langsung saja. Biasanya seseorang yang diberikan tes untuk melakukan Excel, kadang ada yang diberikan dalam bentuk tabel, tapi ada juga yang diberikan dalam bentuk teks. Jadi kita harus membuatnya sendiri. Jadi di sini yang akan saya contohkan adalah salah satu contoh tes Microsoft Excel dengan menggunakan teks. Kita akan membuat tabelnya. Baik, langsung saja. Kita umpamakan ini adalah secarik kertas dari instrukturnya di mana kita harus membuat tabelnya. Baik, langsung saja. Pertama kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Teman-teman bisa membukanya dari desktop atau dari sini sama saja. Nah, kemudian biasanya tabel itu akan dimulai dari sel yang sebelah kiri atas ya. Jadi kalau tidak ada instruksi khusus tentang misalkan sel dimulai dari sel ini, sel itu, kalau tidak ada instruksi seperti itu berarti teman-teman boleh memulainya dari mana saja. Hanya saja umumnya lebih baik kita memulainya dari sel paling kiri atas di sini. Tapi kalau teman-teman mau melakukannya di sini juga tidak apa-apa. Yang penting sebelah kiri atas ya. Baik, di sini keterangannya yaitu secara berurutan nama barang mouse bla 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 bla, kita buat terlebih dahulu fieldnya. Kita ketik nama barang. Jadi biarpun tulisannya di sini kecil semua, teman-teman harus menulisnya dengan EYD. EYD itu eh, ejaan bahasa Indonesia yang dibenarkan. Nah, nama barang, kemudian di sini ada harga. Kita ketik harga, kita langsung pindah harga. Tidak apa-apa, kita hiraukan terlebih dahulu. Kita akan mengaturnya nanti, jadi ditulis saja seperti ini, kita ketik. Kemudian banyaknya berarti jumlah. Banyaknya, teman-teman jangan nulis banyaknya. Kita ketik jumlah barang. Karena memang bisa saja itu adalah salah satu siasat instruktur bagaimana cara kita membuat sebuah tabel dari teks yang sudah ada, apakah kita bisa mengimprove-nya atau tidak. Nah, seperti ini kita perlebar jumlah barang. Kemudian di sini harusnya ada nomornya, kita beri no. Ini untuk penomoran, kita perkecil. Oke, baik. Kemudian kita akan masukkan nama barangnya, ada mouse, keyboard, monitor. Berarti kita tulis seperti ini. Mouse, keyboard, monitor. Tadi kalau teman-teman lihat 21 inch. Kemudian kita lihat lagi. MyFi flash disk bla bla bla, kemudian kita langsung ke harganya 110.000, 125.000, 120.000, 125.000. Kemudian jumlah barangnya 4423, 4423, 4423. Baik, saya akan skip saja teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal diisi seperti yang saya isikan. Kita skip terlebih dahulu. Baik, teman-teman, di sini saya sudah membuat tabelnya sesuai dengan instruksi yang ada di teksnya. Ini kita umpamakan kertasnya ya. Biasanya memang kita diberi kertas saja. Nah, di sini teman-teman kalau sudah membuat tabel seperti ini, kita akan
mendesainnya supaya terlihat menarik. Pertama, kalau memang teman-teman pengen menggesernya lagi ke arah kanan, teman-teman klik di kolom A ini, klik seperti ini, kemudian klik kanan, pilih insert. Nah, maka dia secara otomatis akan bergeser. Kemudian kita beri nomor 1, 2, 3. Teman-teman tidak perlu menulis sampai bawah, kita cukup membloknya saja. Nah, taruh pointer di pojok kanan bawah, klik tahan dan geser ke bawah. Nah, seperti ini, maka nomornya akan muncul secara berurutan. Kemudian kita akan memblok semuanya. Teman-teman klik pada bagian border line border, kemudian pilih all border. Maka semuanya akan diblok. Kita akan memperbaiki tabelnya. Teman-teman taruh pointernya di antara dua kolom, di mana teman-teman nanti kalau kita klik dan tahan, kita bisa menggesernya. Nah, seperti ini, sehingga nanti tidak saling berdempetan. Untuk jumlah barang kita biarkan. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya sudah selesai ya tabelnya ya. Kemudian kita perhatikan di sini mengenai soalnya. Soalnya adalah hitunglah harga barang keseluruhan. Berarti kita harus menambahkan jumlah barang, karena dikatakan total barang keseluruhan. Kita buat jumlah barang. Maksud saya total harga. Total harga. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita geser lagi. Nah, kemudian sebelah sini teman-teman kasih keterangan. Biarpun di sini memang tidak ada perintah memberi keterangan, teman-teman bisa improve memberi keterangan, tapi kalau memang tidak mau diberi, teman-teman mau ngikutin instruksinya saja tidak apa-apa. Tapi kali ini saya akan memberi field keterangan, karena memang nanti akan ada fungsinya. Nah, kita blok lagi seperti tadi. Kita blok. Kemudian kita beri line border seperti ini. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Hitunglah harga barang keseluruhan. Berarti, teman-teman bisa saja langsung mengisinya. Harga barang keseluruhan yaitu 120.000 dengan jumlah barangnya 4, berarti 120.000 dikali 4. Teman-teman jangan langsung mengisikannya menjadi 480.000. Maka ini nanti sebenarnya benar, hanya saja nanti disalahkan karena kita diharuskan mengisinya dengan rumus. Nanti instrukturnya tahu bagaimana cara melihat ini diisi langsung atau menggunakan rumus. Jadi bagaimana pengisiannya? Teman-teman harus menggunakan rumus yang ada di Excel. Caranya adalah teman-teman bisa menggunakan cara otomatis dan manual. Tapi kali ini saya akan mencontohkan dengan cara manual. Karena kalau dengan cara otomatis, teman-teman kadang ada soal-soal yang tidak bisa dilakukan dengan cara otomatis, tapi kalau dengan cara manual, insya Allah teman-teman bisa melakukan semuanya. Maksudnya adalah teman-teman harus mengenali ini ada di sel berapa. 120.000 ini ada di sel, lihat tandanya. Ini ada di kolom D, ada di row 4, berarti namanya sel D4. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada teksnya. D4. Kemudian jumlah barangnya ada di sel kolom E dan baris 4. Berarti namanya adalah E4. Berarti penjumlahannya adalah harga dikali jumlah barang. Kita masukkan sama dengan tadi D4. Teman-teman kali di sini menggunakan tanda bintang ya. Tahan tombol shift-nya, kemudian tekan tombol bintang. Tombol bintang itu ada di angka 8. Jadi untuk perkalian menggunakan tanda bintang. Kemudian jumlah barangnya E4. Masukkan E4. Teman-teman langsung klik enter. Maka secara otomatis nominalnya akan muncul seperti ini. Teman-teman kalau sudah seperti ini tidak perlu
membuat lagi seperti awal tadi, dibikin otomatis. Teman-teman hanya perlu klik pada bagian sel yang sudah kita jumlahkan dengan menggunakan rumus Excel. Kemudian seperti tadi, taruh pointer di pojok bawah kanan sehingga membentuk tanda plus, kemudian tahan dan geser ke bawah. Seperti ini. Nah, maka penjumlahannya akan muncul secara otomatis. Nah, perhatikan di sini. Kenapa tadi saya memberi keterangan? Karena di sini ada kabel LAN. Kabel itu biasanya apa sih satuannya meter. Nah, di sini dia beda sendiri. Dia menggunakan tanda M, itu artinya 345 meter. Kita beri keterangan di sini untuk kabel LAN satuan meter. Satuan meter seperti ini. Kalau teman-teman pengen diperlebar tidak apa-apa, lebarkan saja. Kalau sudah terbentuk seperti ini, teman-teman harus mengatur tabelnya supaya lebih menarik lagi. Caranya kita blok dari sini sampai sini. Teman-teman beri tanda bold supaya terlihat tebal. Dari no sampai bawah juga boleh kita kasih bold. Kemudian teman-teman beri tanda center. Nah, seperti ini. Oh ya, lupa. Yang ini juga kita beri tanda center ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya teman-teman silahkan perbaiki lagi tabelnya dengan cara membuat nominal rupiah pada digit yang menyatakan harga. Kita blok dari sini sampai ke bawah. Kalau cara memblok teman-teman bisa dua cara ya, bisa klik, tahan, dan geser ke bawah. Seperti ini, atau teman-teman klik tahan tombol shift yang ada di keyboard, kemudian klik tombol arah ke bawah. Jadi yang mana saja boleh. Kemudian klik tombol dolar yang ada di sini. Ini tulisannya account number and format. Kita klik, harusnya di sini ada rupiah nih. Kalau tidak ada rupiahnya, teman-teman klik more account format. Nah, di sini kita akan cari rupiahnya nih. Biarkan tanda birunya pada account. Klik tanda panahnya, kita geser ke bawah. R kita cari yang berhuruf R, pasti ada rupiahnya. K, nah ini dia sudah R. Nah, ini dia R Indonesia. Kemudian oke. Nah, maka secara otomatis digitnya menjadi nominal rupiah. Nah, bagaimana cara menghilangkan dua digit angka yang di belakang? Kalau teman-teman pengen menghilangkan, di blok lagi seperti tadi. Kemudian klik decrease decimal ini. Kita geser ke belakang. Nah, tapi kalau mau ditambahin seperti ini, kalau memang disuruh ditambahin, tambahin. Tapi kalau tidak ada instruksinya, kita hilangkan seperti ini. Untuk yang ini juga sama, kita blok. Kemudian kita masukkan rupiahnya seperti tadi ya. Nah, ini dia. Oke, kemudian nolnya kita kurangin. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau ketika dijadiin rupiah tulisannya tanda pagar seperti itu, teman-teman hanya tinggal menggesernya aja seperti ini supaya dia lebih luas. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya lagi. Hitunglah harga barang keseluruhan. Kita sudah menghitung harga per harga. Jadi yang mouse harganya sekian, kalau ada 4, keyboard kalau 4 biji harganya sekian. Sekarang ada tulisan total keseluruhan. Jadi kita harus membuat di sini total. Saya akan geser ke sini, kita blok, kemudian kita klik pada bagian merge and center. Teman-teman klik total. Total harga keseluruhan. Enter, boleh di bold. Nah, teman-teman, kita totalkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Ada dua cara, bisa otomatis ataupun manual. Tapi seperti tadi, saya lebih suka menjumlahnya secara manual. Teman-teman, klik tanda
sama dengan, kemudian ketik sum, karena memang secara tanpa disadari secara teori kalau kita belajar secara manual, teman-teman nanti insya Allah bisa ingat. Tapi kalau secara otomatis kadang ingat kadang tidak seperti itu. Jadi saya akan mengajarkan secara manual saja. Kita langsung ulangi. Sama dengan ketik sum, buka kurung. Nah, teman-teman klik dari yang atas sampai yang bawah. Klik, klik, klik. Tahan shift-nya ya. Tahan shift-nya. Boleh diklik seperti ini satu-satu atau menggunakan tombol arah. Sampai bawah seperti ini. Kalau sudah, teman-teman beri tutup kurung. Nah, sehingga ada blok di pinggirannya ini warna biru. Kemudian enter. Maka secara otomatis nominalnya akan muncul seperti itu. Oke, kita sudah selesai membuat tabelnya. Kita lihat lagi soalnya, apa yang harus kita lakukan. File diberi nama peserta dan simpan pada D dokumen tes. Ingat, diberi nama peserta. Nah, perhatikan, tanda nama pesertanya juga dia menggunakan underscore. Berarti instruksinya nanti kalau teman-teman yang namanya ada dua, misalkan Rifki Ramli atau Ahmad Zainuddin, jangan menggunakan spasi, tapi di sini instruksinya menggunakan underscore. Jadi kita ikutin. Kita klik save. Di mana tadi? Ada di D dokumen tes. Kita klik file, save. Kita cari D. Nah, ini dia D dokumen tes dan diberi nama peserta. Nama saya Omasyu misalkan. Omasyu underscore ganteng. Nah, seperti ini. Kita klik save. Nah, secara keseluruhan teman-teman sudah menyelesaikan tesnya. Tapi di sini saya ingin memberi contoh saja ya. Tapi kadang-kadang contoh penyimpanan tipe 2. Ini hanya contoh ya, karena memang ada yang memang foldernya sudah dibuatkan oleh instruktur, tapi ada juga ketika kita membuat sebuah Excel, foldernya itu tidak ada, jadi kita harus membuatnya sendiri. Contohnya seperti ini. Kita misalkan, ini hanya misalkan, kita disuruh untuk menyimpan file simpan pada C dokumen tes, tapi pada saat kita simpan disuruh disimpan di C ya. Kita klik C, dokumen nggak ada nih dokumennya nih, ada juga di sini nih sama dia C dokumen, tapi di sini juga nggak ada tulisan dokumennya, jadi teman-teman harus membuatnya sendiri. Kita klik new folder, ketik dokumen seperti enter. Nah, kita buat sekali lagi tes. Enter, lalu beri nama dengan underscore seperti tadi dan save. Jadi kalau dicari filenya menurut perintah yang kedua ini, nanti instruksinya akan mencari dokumen tes. Nah, di sini ada nama teman-teman, atau kalau memang perintahnya seperti yang pertama ditaruh di D dokumen tes, dia akan mencari di D dokumen tes dan filenya ada. Nah, itu dia salah satu contoh bagaimana cara mengerjakan tes Microsoft Excel bagi teman-teman yang ingin masuk ke perusahaan. Semoga ini bisa membantu. Oh ya, kalau teman-teman ada saran, kritik atau pertanyaan dan yang lainnya, silahkan tulis di komen dan insya Allah nanti akan saya jawab. Baik, itu saja video dari saya tentang bagaimana cara membuat menyelesaikan sebuah tes dengan Microsoft Excel. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.